Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fintech. Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology. Fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sejarah Financial Technology atau fintech. Munculnya komputer serta jaringan internet di era 1960 sampai 1970 membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, salah satunya finansial. Di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya fintech. Mulai tahun 1982, E-Trade membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Di tahun 1990, dengan pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Tahun 1998 menjadi tahun di mana para perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Segala bentuk transaksi juga semakin praktis dan mudah. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan software inilah yang dapat diraih dengan fintech. Perkembangan munculnya fintech. Fintech juga merupakan fenomena yang disebabkan oleh munculnya teknologi-teknologi bersifat disruptif. Teknologi disruptif adalah sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang saat ini ada dan menggantikannya dengan suatu sistem baru. Fintech mulai menjadi industri paling menjanjikan pada tahun 2016 bahkan pada akhir tahun 2015. Forbes menyatakan bahwa industri perbankan akan berubah pada saat perusahaan fintech startup mulai bermunculan. Kelebihan fintech yang diperoleh oleh perusahaan maupun konsumen. Mudah dalam melayani konsumen. Bagi perusahaan yang ikut dalam memanfaatkan teknologi keuangan ini akan memperoleh kemudahan dalam melayani konsumen. Sementara bagi konsumen dengan adanya fintech ini akan memperoleh kemudahan dalam memperoleh layanan keuangan. Informasi cepat dan murah. Dengan adanya fintech sangat membantu mendapatkan informasi dengan cepat dan murah. Serta fintech ini menjamin keamanan uang Anda, karena fintech membatasi paparan informasi untuk orang lain. 3. Keamanan terjamin. Fintech memiliki metode keamanan terbaru sehingga sangat menjamin data pelanggan tetap aman. 4. Proses cepat. Fintech memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman, atau validasi skor kredit. 5. Mudah disetujui dalam 24 jam. Tingkat persetujuan peminjaman uang dengan fintech sangat cepat. Proses persetujuan hanya menunggu paling lama 24 jam. 6. Pelayanan efisien. Dengan adanya fintech, konsumen bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Aplikasi fintech sangat membantu Anda dalam mengontrol keuangan Anda. 7. Notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Sistem pembayaran tagihan dengan fintech sangat akurat dan efisien. Anda tidak usah khawatir atau ragu menentukan jumlah uang yang sudah Anda bayarkan. Kekurangan fintech tersebut adalah sebagai berikut. 1. Wajib terkoneksi internet. Bagi pengusaha yang mulai merintis, memerlukan biaya yang sangat besar untuk memulai usahanya. Karena untuk mendapatkan pelayanan teknologi keuangan ini, pengusaha harus menyediakan fasilitas komputer, tablet, atau smartphone yang sudah terhubung dengan internet. 2. Hanya menjangkau pebisnis yang melek internet. Layanan teknologi keuangan belum bisa dinikmati semua kalangan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses internet dan belum menerima informasi tentang teknologi keuangan ini. 3. Rawan penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan fintech ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi,
Tapi masih rawan terhadap penipuan. Masih banyak iming-iming yang menawarkan kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar. Tapi di balik semua itu hanya modus penipuan. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih layanan teknologi keuangan ini. 4. Biaya tinggi. Biaya bunga pinjaman yang ditawarkan fintech lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Ini bisa Anda jadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan ini. Apalagi bagi Anda yang mulai merintis usaha, perlu perhitungan bunga dengan untung rugi usaha Anda. Teknologi finansial online banking atau fintech makin diminati para nasabah karena kemudahannya. Kondisi seperti ini mau tidak mau berdampak langsung pada industri perbankan. Ada beberapa pengaruh teknologi finansial pada perbankan, di antaranya 1. Transaksi di teller berkurang. Jumlah nasabah yang melakukan transaksi langsung ke teller menurun karena penggunaan teknologi online banking memberi beragam kemudahan transaksi tanpa harus datang langsung ke bank. 2. Akses 24 jam 7 hari seminggu. Transaksi perbankan secara online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa harus terpaku pada waktu tertentu, sehingga bank tidak perlu memberikan tugas lembur untuk para karyawannya. 3. Tindak pencurian data nasabah bank meningkat. Informasi nasabah banyak tersimpan dalam database. Perbankan online memicu aksi pencurian identitas oleh para predator internet dengan teknik yang disebut phishing. 4. Integrasi keuangan. Dampaknya semakin banyak orang beralih ke pinjaman online daripada meminjam uang langsung di bank dengan aturan lebih rumit, serta proses yang memakan waktu. Perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sebesar 25,97 triliun rupiah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Dampak COVID-19. Fintech memberikan restrukturisasi bagi peminjam. Oleh Maijal Walfazri, Rabu 9 September 2020, 0709 WIB. Kontan.co.id Jakarta. Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC mengukur dampak pandemi COVID-19 terhadap industri fintech di Indonesia. Asosiasi telah melakukan survei kepada anggota guna melihat sejauh mana pandemi memberikan dampak. Ketua Umum AFTEC Niki Luhur menyatakan pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sebagian besar responden secara signifikan atau sebesar 69%. Dampaknya berupa penurunan jumlah pengguna di beberapa model bisnis fintech, penurunan penjualan untuk beberapa model bisnis. Juga tantangan operasional, termasuk produktivitas dan efisiensi yang lebih rendah. Selain itu, pengaruh yang dirasakan berupa kesulitan dalam penggalangan dana serta penundaan ekspansi bisnis. Sementara itu, 9% responden termasuk beberapa perusahaan pinjaman online dan pembayaran digital mengaku mendapatkan pengguna dan peluang bisnis baru selama pandemi, ujar Niki dalam konferensi virtual pada Kamis 10/9. Lanjut ia, menyikapi situasi di atas, perusahaan Techfin telah melakukan sejumlah langkah mitigasi. Pelaku fintech telah melakukan penguatan pengelolaan kas, penundaan ekspansi bisnis, pemutusan hubungan kerja, perubahan model bisnis atau pivoting, pemberlakuan cuti yang tidak dibayar dan pemotongan gaji, pungkas Niki.